Pelatih Inter, Christian Chivu, menegaskan bahwa kata kunci untuk musim depan adalah ketidakterdugaan. Karakteristik ini diharapkan dimiliki oleh Inter masa depan, baik dari segi pemain maupun pola permainan, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Manajemen klub disebut akan berusaha memenuhi keinginan sang pelatih dengan mencari profil pemain yang sebelumnya belum berhasil didapatkan, yakni pemain dengan karakteristik spesifik seperti yang dimiliki Moussa Diaby. Pemain sayap asal Prancis itu sebelumnya sempat didekati Inter pada bursa transfer Januari dan kini kembali menjadi target utama untuk musim panas mendatang. Diaby dinilai sebagai pemain yang sulit dibaca oleh para bek lawan. Saat ini ia bermain di Al-Ittihad, namun disebut terbuka untuk hengkang. Situasi pada bulan Juni diperkirakan bisa berubah dibanding beberapa bulan lalu. Hal ini juga dipengaruhi oleh rencana Al-Ittihad yang siap mengeluarkan dana besar untuk merekrut Mohamed Salah dengan tawaran fantastis mencapai 100 juta euro per tahun selama 2 musim. Kondisi tersebut berpotensi membuat posisi Diaby di klub menjadi tidak lagi prioritas. Pada Januari lalu, Al-Ittihad menolak tawaran Inter berupa peminjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro yang bisa menjadi kewajiban dalam kondisi tertentu. Namun ke depan Inter berpeluang menyusun ulang pendekatan transfer tersebut dari awal. Selain itu, performa Marcus Thuram yang sedang menurun juga membuka kemungkinan untuk dijual kepada penawar tertinggi. Jika hal itu terjadi, Inter akan mencari pemain ofensif dengan karakteristik berbeda dari skuad saat ini dan Diaby menjadi salah satu kandidat utama. Kehadiran pemain Prancis itu juga bisa memicu perubahan formasi setelah bertahun-tahun. Ia dapat dimainkan di sisi sayap yang saat ini ditempati Denzel Dumfries atau lebih maju untuk mendukung Lautaro Martinez, bahkan bersama Pio Esposito di lini depan. Inter masih menunggu kejelasan masa depan Alessandro Bastoni yang terus mendapat tekanan dari Barcelona. Namun, klub sudah memastikan akan melakukan perubahan di lini pertahanan menyusul kemungkinan hengkangnya Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang kontraknya akan habis. Untuk itu, Nerazzurri terus memantau 2 profil pemain yang tidak bergantung pada situasi Bastoni, yakni Umar Solet dan Tarik Muharemovic. Saat ini, strategi klub mengarah pada perekrutan 1 dari 2 nama tersebut, dengan Solet dari Udinese berada di posisi terdepan dibanding bek Sassuolo asal Bosnia. Alasannya jelas, Solet dinilai sebagai pemain serba bisa yang mampu menempati semua posisi di lini pertahanan 3 bek. Ia juga memiliki karakteristik yang diinginkan pelatih Christian Chivu, seperti kepribadian, atletisme, dan teknik dasar. Sementara Muharemovic tetap diminati, namun ia lebih dikenal sebagai bek tengah klasik dalam skema 4 bek dan belum pernah mencoba sistem lain, sehingga dianggap sebagai opsi yang lebih beresiko dibanding mantan pemain Salzburg tersebut. Piero Ausilio sendiri sudah lama mengamati Solet sejak masih bermain di Austria. Untuk satu posisi lain di lini belakang, Inter kemungkinan akan mencari pemain yang lebih siap dan dapat langsung diandalkan. Terkait Bastoni, jika bek kelahiran 1999 itu benar-benar hengkang, meski hal tersebut belum pasti seperti yang diberitakan media Spanyol, Inter berencana menggantinya dengan pemain berkualitas, bukan sekadar spekulasi. Dalam konteks ini, baru-baru ini terjadi kontak dengan Alessandro Lucci, agen dari Riccardo Calafiori, sekaligus membahas perkembangan Luca Di Maggio yang musim ini bermain di Padova dan berpotensi diminati klub Serie A maupun Serie B pada musim panas. Calafiori yang kini bermain untuk Arsenal setelah sebelumnya diboloknya, bukan target yang mudah didapat. Arsenal tidak berniat melepasnya dan biaya transfer serta gajinya juga akan menjadi investasi besar. Situasi masih terus berkembang, namun satu hal yang pasti, lini pertahanan Inter musim depan akan menghadirkan lebih dari 1 wajah baru. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti menegaskan optimisme tim dalam menghadapi fase akhir musim. Dalam wawancara bersama Sport Italia usai menghadiri acara Operazione Nostalgia di Roma, Zanetti menyebut persaingan gelar Serie A berlangsung ketat, namun Inter tetap percaya diri. Ia juga menyoroti kerja tim bersama pelatih Christian Chivu dengan 8 laga tersisa yang dianggap sebagai final.
Zanetti menegaskan dukungan penuh klub terhadap Kivu dan membuka peluang kerjasama jangka panjang. Ia menyebut tim masih bersaing di 2 kompetisi dan percaya pada performa para pemain. Terkait bursa transfer, Zanetti mengapresiasi penampilan Aleksandar Stankovic, namun menegaskan fokus saat ini sepenuhnya pada Serie A dan Coppa Italia sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Masa depan Alessandro Bastoni berpotensi memberikan dampak langsung terhadap strategi transfer Inter Milan. Jika Bastoni benar-benar hengkang menuju Barcelona, manajemen Nerazzurri disebut sudah mulai bergerak untuk mencari pengganti. Salah satu nama yang muncul adalah Johan Vazquez, yang saat ini bermain untuk Genoa. Berdasarkan laporan dari media internasional, bek asal Meksiko tersebut dinilai sebagai opsi konkret oleh pihak Inter. Hal ini tidak lepas dari karakteristiknya yang dianggap mirip dengan Bastoni, yakni sama-sama berkaki kiri, solid dalam membangun permainan, serta sudah berpengalaman di Serie A. Dalam beberapa tahun terakhir, Vazquez tampil menonjol bersama Genoa. Ia menjadi sosok penting di lini pertahanan, sekaligus figur berpengaruh di ruang ganti, meski timnya kerap bersaing di papan tengah hingga bawah klasemen. Performanya tersebut menarik perhatian sejumlah klub besar. Saat ini, Vazquez masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, tawaran di kisaran 15 hingga 20 juta euro disebut bisa membuka peluang transfer. Sebelumnya, ia juga sempat dikaitkan dengan AC Milan yang mempertimbangkan investasi sekitar 12 juta euro. Meski demikian, potensi transfer ini tetap bergantung pada situasi Bastoni. Hanya jika sang bek benar-benar pindah, rencana Inter untuk merombak lini pertahanan bisa benar-benar terwujud. Untuk saat ini, situasi masih sebatas spekulasi, namun nama Vazquez mulai menguat sebagai target potensial di bursa transfer musim panas. Lini tengah Inter Milan dipastikan berpotensi mengalami perubahan signifikan jelang musim depan. Situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kontrak Henrikh Mkhitaryan yang akan berakhir, kemungkinan hengkangnya Davide Fratesi, ketertarikan dari Turki terhadap Hakan Çalhanoğlu, hingga masa depan Andy Diouf yang masih belum pasti. Kembalinya Aleksandar Stankovic hanya akan menjadi salah satu bagian dari pergerakan masuk. Manajemen Inter diketahui ingin menghadirkan gelandang dengan karakter fisik dan teknis tertentu untuk mendukung pelatih Christian Chivu, terutama pemain yang mampu bermain dinamis di 2 lini, baik bertahan maupun menyerang, serta cocok untuk skema 2 gelandang. Nama utama yang sudah masuk dalam radar sejak musim panas lalu adalah Manu Kone. Gelandang milik AS Roma tersebut tetap menjadi target meski sempat ditolak 7 bulan lalu. Kone dianggap sebagai pemain matang dengan pengalaman internasional bersama klub dan tim nasional Prancis. Nilai transfernya diperkirakan mendekati 50 juta euro, angka yang mencerminkan statusnya sebagai pemain top dan solusi ideal untuk memperkuat lini tengah Inter. Namun, tingginya biaya serta potensi persaingan dari klub luar negeri bisa membuat transfer tersebut sulit direalisasikan. Jika situasi itu terjadi, Inter telah menyiapkan alternatif lain. Salah satunya adalah Ismail Kone yang saat ini membela Sassuolo. Pemain tim nasional Kanada ini dinilai memiliki karakteristik yang mirip meski masih kalah dalam hal pengalaman internasional. Dengan usia lebih muda 1 tahun, ia juga memiliki potensi perkembangan yang besar. Dari sisi finansial, Ismail Kone dinilai lebih terjangkau, bahkan diperkirakan bernilai kurang dari setengah harga Manu Kone. Selain itu, ia juga akan menerima peran rotasi dengan gaji yang lebih rendah, sejalan dengan strategi pengendalian biaya klub. Secara garis besar, Manu Kone akan datang sebagai pemain inti dengan tanggung jawab besar di lini tengah, sementara Ismail Kone lebih dilihat sebagai investasi jangka panjang dan opsi alternatif yang tetap sesuai kebutuhan tim. Hingga saat ini, strategi transfer Inter masih terus berkembang. Beberapa rencana bergantung pada pemain yang akan hengkang, tidak hanya mereka yang kontraknya habis. Yang pasti, perubahan di lini tengah akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar dan menghadirkan salah satu dari 2 nama Kone untuk Chivu tetap menjadi opsi menarik. Masa depan Nico Paz terus menjadi perbincangan hangat.
Pada musim panas lalu, pemain asal Argentina tersebut sempat dikaitkan dengan Inter. Namun, menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid memiliki kendali penuh atas masa depan sang pemain. Hal ini berkat adanya klausul pembelian kembali sebesar 9 juta euro untuk tahun 2026 dan 10 juta euro untuk tahun 2027. Los Blancos juga memasukkan Nico Paz dalam rencana jangka panjang klub. Bahkan ia diproyeksikan menjadi salah satu rekrutan utama untuk musim panas mendatang. Salah satu kejutan paling positif dari musim Inter U20 adalah penampilan Mattia Marello. Pemain kelahiran 2008 yang baru saja berusia 18 tahun ini datang ke Milano musim panas lalu dengan tugas berat, yakni menggantikan Matteo Cocci di sisi kiri tim Primavera. Namun, ex-pemain Udinese tersebut mampu menjawab tantangan dengan baik. Ia menunjukkan kualitas luar biasa, terutama lewat kaki kiri yang kerap dibandingkan, meski dengan level berbeda, dengan Federico Di Marco. Secara statistik dan karakteristik, Marello memiliki kemiripan. Dengan catatan 14 assist musim ini, hanya terpaut 1 dari Di Marco, serta kemampuan mengirim umpan akurat baik dalam permainan terbuka maupun bola mati. Berbeda dengan tim utama dan Under-23 yang menggunakan skema 3-5-2, tim asuhan Benny Carbone lebih sering bermain dengan formasi 4-3-3. Marello pun ditempatkan sebagai bek kiri, bukan wingback, namun tetap tampil dengan gaya ofensif. Selain teknik, kekuatan lain pemain asal Friuli ini adalah mentalitas. Ia menjadi eksekutor bola mati, termasuk penalti dalam laga terakhir melawan Lazio, dan sering tampil menentukan di momen penting. Di ajang Youth League, Marello mencatat 3 assist dalam 3 laga fase gugur melawan Colón, Betis, dan Benfica, serta mencetak gol lewat tendangan bebas saat menghadapi tim Spanyol tersebut. Hal ini menunjukkan kemampuannya tampil saat tekanan meningkat. Meski begitu, di usia yang masih sangat muda, Marello masih memiliki ruang besar untuk berkembang, terutama dari sisi fisik dan kemampuan bertahan. Beberapa kali ia masih kurang tepat dalam membaca situasi atau kalah dalam duel fisik melawan lawan yang lebih kuat. Jika mampu memperbaiki aspek tersebut, masa depan cerah terbuka lebar. Hal ini juga terlihat dari kepercayaan yang diberikan tim nasional kelompok umur Italia, di mana ia telah mencatat 26 penampilan dari level U15 hingga U19. Inter pun diperkirakan akan menebusnya secara permanen dari Udinese dalam beberapa bulan ke depan, dengan nilai sekitar 4 juta euro, angka yang dinilai sepadan dengan performanya. Dengan perkembangan yang ada, bukan tidak mungkin Marello segera mendapat kesempatan di tim Under-23 setelah pemanggilan terbaru oleh Stefano Vecchi untuk mulai menapaki karir di level profesional dan membantu tim dalam perburuan playoff Serie C.